Pemasangan pipa ya, yang disosialisasikan di masyarakat ya, panjang ya, sampai dengan ke rumah ya. Kita sudah elegan ya. Jadi dengan cara-cara yang indah kita jalannya. Jadi nggak sembarangan nggak. Kalau ada tim kami di lapangan nanti ternyata ada yang demikian, segera nanti bisa berkabar menghubungi kami gitu Pak Camat. Jadi kami tidak akan ganggu lama-lama insya Allah. Dan kami mohon maaf dan minta maklum Bapak Ibu sekalian, memang proses pengerjaan ini memang ada sedikit terganggu. Tidak boleh kita pungkiri ya Pak Camat, mesti terganggu karena ini amanah negara, ini harus kita jalankan dengan baik. Di sana kami ke atas sukses dengan bisa nyaman, tidak banyak terganggu. Itu demikian. Kami jelaskan lagi sekali lagi sebagai tambahan, misalkan ada ruko, kami menghormati bangunan-bangunan Bapak Ibu semua. Contoh misalkan ada tempat-tempat ibadah seperti gereja, masjid, SPBU, apalagi sekolah, puskesmas. Ini kita jaga dengan baik, tidak kita ganggu. Kita pakai metode banyak. Ada metode namanya nanti hadiri namanya, itu dibor dari bawah. Jadi dibornya itu nggak kena bangunan kita itu kedalaman. Dan penanaman pipa pun itu dalamnya itu sampai 2,5 sampai 3 meter, dalam sekali karena ini gas. Dan ini rapi dia cara kerjanya dan safety, aman betul. Dan kita juga udah pakai sensor nanti. Sensor sepanjang pipa ini kita pakai sensor, jadi tidak ada nanti tidak terdeteksi, semua akan terdeteksi. Misalkan ada kebocoran pipa, itu dimonitoring kontrol room itu akan langsung muncul dia. Dan kita di beberapa titik itu ada memakai alut. Jadi tinggal kita tutup otomatis nanti terhubung di kontrol room. Nanti ada yang jaga di kontrol room tersebut. Nanti wah udah bunyi ya, langsung demikian. Terima kasih Bu ya atas sarannya. Baik, terima kasih penjelasan dari KSO. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebetulnya Bang, kalau dari bahasa Bang tadi kita klarifikasi aja Bang, ya kan? Kalau kata Bang tadi kan bahasanya kan di data sampai terdampak. Tadi kan bahasa Bang itu di data dengan bagus gitu. Tapi kenyataan di lapangannya kan Bang nggak seperti itu yang mengatakan, ya kan? Nah, contohnya pisang saya di babat, pisang saya di babat nih Bang, tanpa ada problematik, sementara dari beritahukan kalau sampai pun terdampak jangan dulu diapain kan gitu kan. Tapi Bapak ini menghantam aja Pak. Sebetulnya kalau kita ranakan hukum, saya pastikan Bapak masuk. Karena saya punya surat kan, walaupun itu proyek negara, udah perusahaan tuh Pak. Memang ada etika Bapak baik ya kan, Bapak datang kan itu kan. Tapi saya tidak mengharapkan itu Pak. Yang kedepannya seharusnya Bapak itu tadi ibaratnya apa Pak? Harus apa pertimbangan kerja Bapak itu gimana yang terdapat dengan masyarakat semua. Karena itu kan apa ya Pak ya, manusia Pak ya, bukan hewan. Jadi sebetulnya kalau kita berkata jujur, Bapak ini ya saya bilang ya jangan hantam-hantam aja. Harusnya ada koordinasi dengan Bapak Pengurus, Bapak Camat, Bapak Kapolsek. Dan saya bukan ngajarin Bapak, seharusnya kan SKK Bapak itu harus ada tunjukkan ini loh. Yep, betul. Ini ada Pak. Jadi kalau saya bilang Bapak ini ya Bapak kolonial gitu. Pribadi itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi mau tanya mungkin Pak di Tamrin. Wah, dari kalau di sana penghulu, di sini masyarakat. Ada Pak di Tamrin? Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung aja lah Pak ya. Karena waktu kata Pak Eka tadi kasih 2 menit aja. Ini Pak Pengulu kan? Langsung aja. Ini
Pak dampak dari galian ini kan. Contoh kita ambil contoh di Simpang Erlangga itu Pak. Itu kan digali, tanahnya kan dinaikkan langsung diratakan sama orang itu Pak, disusun. Begitu datang hujan, itu simpang itu Pak kayak bubur itu. Kasihan itu anak-anak sekolah itu gak bisa lewat. Nah, udah itu kalau bisa harapan kami dari masyarakat, ini kan program pemerintah, kami pun gak bisa apa sebetulnya, kami pun masyarakat yang ada di sini pun rasanya gak suka, tapi namanya program pemerintah itu mau nggak mau harus suka kan gitu. Cuma harapan kami, saya mewakili masyarakat dan bahan yang lain, itu bekas galian itu Pak, dinaikkan gak usah diserak di depan halaman itu, karena tanah kita di sini tanahnya tanah kuning. Kalau datang hujan itu Pak, ampun tuh Pak, lengket ke sepeda motornya ataupun ke mobilnya kan gitu. Udah itu di harapan kami pun galian itu pun Pak dipadatkan ya Pak, dipadatkan dan dikasih kerikil lagi Pak atasnya Pak. Itu harapan kami supaya pun hujan enak kami lalu lalang keluar masuk dari rumah kami. Nah, itu harapan kami. Itu kayak Erlangga kemarin Pak, kasihan itu bengkel itu. Sampai dia berapa hari gak kerja kan, udah datang hujan, mobil masuk situ teburu apa kan. Nah, itu harapan kami Pak ya. Harapan kami itulah digali, kalau bisa dikasih kerikil Pak atasnya Pak. Enak kalau hujan, kami udah gak bisa lagi. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang aman. Baik, terima kasih Pak Karno. Pak Pengulu Pak ya. Terima kasih Pak Pengulu. Saran ini semua saran-saran yang baik semua yang melihat ini. Saya berterima kasih Bapak-bapak merespon kami dengan baik sekali. Yang pertama dari Pak Karno tadi. Yang pertama permohonan maaf yang kesekian kali dengan Pak Soekarno ini. Saya memang kami KSO memang ada sedikit miskomunikasi. Kemarin kami sudah sering komunikasi, ternyata masih miss gitu. Sering komunikasi dengan beliau tapi masih miss. Yang pertama waktu saya berbicara dengan Pak Soekarno, Pak Kardi kemarin kami diterangkan memang oleh Pak Kardi, dibersihkan aja di situ di lahan-lahan sawit, jangan di tebang atau dibongkar dulu sawitnya gitu kan. Nah, jadi dalam konteks ini saya miskomnya gini, karena pilih pisang, ada pisang di pinggir jalan sekitar 3 meter 4 meter dari jalan, kebetulan memang tempat seeding pipanya ada sekitar 3-5 batang pohon pisang itu diambil sama operator, nah bisnya di sini. Ini mohon maaf ya Pak Karno karena salah betul saya, salah di kami pikir yang jangan diganggu dulu itu sawit, karena sawit itu potensi ekonominya lebih tinggi. Nah, bukan berarti ini nggak ada ekonomisnya, bukan. Bahkan ke cabai pun yang baru selengkal pun kita harus hargai punya masyarakat. Nah, ini akhirnya kita lewat dari satu ini, kena dari masyarakat. Nah, kami yang sudah berulang kali mohon maaf, mudah-mudahan tidak terulang lagi ke tempat-tempat yang lain. Dan kami juga sebelumnya izin dulu. Ini mungkin ada beberapa palawija, mungkin pohon pisang tidak termasuk palawija Bapak Ibu ya. Karena dia prosesnya main bulannya. Biasanya kalau palawija itu yang 6 bulan ke bawah gitu, palawija. Ada cabai, ada terong, segala macam itu. Nah, kami izin khusus memang itu. Walaupun demikian, tapi kalau palawija ini kalau kita nggak bisa hindari, kita akan izin untuk pembongkarannya. Tapi kalau dengan pohon sawit ini memang ada izin khusus karena harganya lebih tinggi lah, ekonominya lebih tinggi. Kurang lebih demikian. Dan kita data juga walaupun nanti sudah ini memang di pinggir jalan karena ini milik beliau, tetap kami data berapa pisangnya yang mungkin sampai ke anak-anaknya ada beberapa, kecuali yang kecil-kecil sekali gitu. Ini insya Allah. Demikian Pak Karno. Ini terkait Pak Penghulu. Nah ini bagus sekali nih juga. Saya juga merasa demikian Pak. Ini tapi belum
finish Pak ya, belum final itu. Nah, jadi pengerjaan timbun, tanah timbun itu memang di tempat-tempat jalan contoh yang di arah di pesantren Kencana itu ada. Katakan ada di jalan itu Pak ya. Nah ini memang sudah kita minta ke tim kontraktor kami. Kebetulan ada hadir di Pak di belakang. Jadi Pak dia tolong di depan Pak. Ya. Ini Pak Jul yang sebagai mengkoordinir daripada kontraktor kami Pak yang mengerjakannya di lapangan tim beliau. Nah kami kemarin sudah membuat wacana untuk hal-hal seperti ini harus diutamakan. Contoh di jalan-jalan pertama tempat usaha masyarakat itu sudah ada wacana kalau dipadatkan kembali itu Pak ya, dipadatkan kembali. Kalaupun sebelumnya itu ada kerikil, kita tahu kembali kerikilnya apalah yang membuat tanah ini padat Pak. Ya Bapak, bagaimanalah penyelesaiannya? Kalau yang Bapak ciptakan sekarang ini, Bapak tutup, Bapak las, itu kan pencegahan. Jadi kalau yang sudah terbocor mengenai tanah kami, termasuk kena ke air serta tanah yang bisa merusak ekosistem tanah kami, bagaimana penyelesaiannya? Jadi masyarakat ini butuh kepastian Pak. Mereka orang susah. Bapak langsung gali, Bapak hancurkan, orang ini makan dari mana Pak kalau nggak Bapak langsung ganti orang ini? Perlu Bapak kasih bawahi karena orang susah Pak. Jadi sampailah tanaman pisang cuma itu makan dia Pak. Bapak nggak ganti terus Bapak apa nanti siapa yang bayar Pak? Baru rumah-rumah masyarakat, warung-warung masyarakat ini Pak. Orang ini makannya dari situ. Nah, Bapak bilang akan Bapak perbaiki. Dengan cara apa perbaikinya? Itulah Pak, mohon ditanggapi. Assalamualaikum. Izin dari pihak KSO, intisarinya masyarakat ini kalau aku tengok dari tadi kepastian masalah ganti ruginya ini kan itu ya kan. Jadi mohon dari pihak KSO karena gini Pak, ada beberapa rumah yang pinggir jalan ini itu pasti makan itu di mana persisnya, ganti ruginya semana itu aja ini kan Bapak Ibu-ibu. Jadi supaya tidak mengambang lah ini mungkin orang itu ya kan, mohonlah bisa dijelaskan. Memang ini proyek nasional, kita pun harus mendukung program-program nasional kan begitu. Janganlah menjadi suatu hambatan. Mungkin bisa dijelaskan. Dari Ketua BPK silakan. Di sini sedikit saya sebagai Ketua BPK ada di Kota Surabaya, Kota Surabaya BPK. Ini ada sedikit yang mau saya tambahi tentang pipa gas ini Pak ya. Yang saya hormati Bapak dan Terakhir, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan Bapak untuk kecamatan serta Bapak KSU. Kita yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini. Perkenalkan nama saya Pak Didi atau Pak Didi. Di sini saya bawa ada surat itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 32 tahun 2021. Memang semestinya memang dalam kalau memang salah didistribusikan pasal 33 kalau salah pada bumi, tanah, air dan udara dikuasai negara, tetapi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi yang kita bahas ini tentang pipa gas. Apakah langsung dimanfaatkan oleh masyarakat yang terdampak? Saya rasa secara langsung tidak, kan gitu. Sementara pemasangan tiang pelet aja secara undang-undang itu ada dana kompensasinya, ada dana ganti ruginya kalau memang itu berdampak ke lingkungan kita.
Itu ada undang-undangnya. Makanya sedikit saya tambah. Undang-undangnya nanti ini banyak, cuman kita poin-poin yang krusial aja Pak ya. Jadi maaf. Masalah bab 6 instalasi pipa penyalur. Ini kan pipa penyalur Pak ya. Poin 1, instalasi ini sesuai dengan fungsi saya sebagai ketua BPT, yaitu menyerap aspirasi masyarakat dan menyalurkan serta mencari solusinya. Inilah kita cari solusinya. Poin 1, instalasi pipa penyalur pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi wajib dilakukan inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan. Poin 1. Poin 2, instalasi pipa penyalur sebagai dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pipa air sumur, B. Pipa transmisi, dan C. Pipa distribusi. Berarti ini termasuk pipa distribusi Pak. Oh, pipa transmisi. Oke, sini ada poinnya ada. Pasal 30 poin 1, kontraktor atau pemegang izin usaha wajib menyediakan lahan di sekitar instalasi pipa penyalur dan berada di darat untuk hak lintas pipa. Poin 2, menyediakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan cara membeli, membebaskan, menyewa, atau mendapatkan izin dari instansi